Hai guys, selamat datang di channel ini. Saat ini saya akan menyampaikan kabar terkini atau kabar berita terkini yang dari Amerika Serikat. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu, sebelumnya pada tanggal 20 Januari 2025, Presiden baru Amerika diangkat atau dilantik, itu Presiden Donald Trump menggantikan Presiden Joe Biden, di mana di hari pertamanya itu dan sampai hari keduanya itu dia mendatangani sangat banyak executive order atau perintah eksekutif, yang salah satunya yaitu mendeportasi imigran-imigran ilegal yang ada di Amerika, yang masuk ke Amerika dari administrasi sebelumnya, yaitu administrasi dari Presiden Joe Biden. Dan saat ini saya akan berbagi dengan teman-teman, saya akan membacakan untuk teman-teman artikel salah satunya, yaitu Presiden Kolombia menolak deportasi migran. Ada dua pesawat migran deportasi dari Amerika ke Kolombia, yaitu Amerika membawa imigran-imigran ilegal dari Kolombia dikembalikan ke Kolombia, tapi Presiden Kolombia menolaknya, dan Trump balas berlakukan tarif dan sanksi, yaitu tarif terhadap barang-barang yang diekspor dari Kolombia, dan juga sanksi terhadap visa-visa orang-orang Kolombia ke Amerika. Dan saat ini kita akan membacakan artikel dari kompas.com yang berjudul Presiden Kolombia tolak deportasi migran AS, Trump balas berlakukan tarif dan sanksi. Pastinya Trump tidak suka itu dan dia mengancam Presiden Kolombia dengan sanksi-sanksinya. Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu tanggal 26 yang Januari 2025 tidak mengizinkan penerbangan deportasi migran AS untuk memasuki wilayah udara Kolombia. Amerika Serikat tidak dapat memperlakukan migran Kolombia sebagai penjahat. Saya melarang masuknya pesawat AS yang membawa migran Kolombia ke wilayah kami, tulis Petro di akun X-nya atau Twitter. Dia menyatakan bahwa akan menerima setelah Washington membuat protokol yang memastikan perlakuan bermartabat terhadap para migran. Petro menambahkan dalam unggahan berikutnya, telah menolak pesawat militer AS yang datang dengan migran Kolombia tanpa memberikan perincian lebih lanjut. AFP tidak dapat segera menerima konfirmasi dari Amerika Serikat bahwa penerbangan deportasi menuju Kolombia telah diblokir. Pernyataan Petro muncul sehari setelah pemerintah Brasil juga menyatakan kemarahannya terhadap pemerintah Presiden baru AS Donald Trump atas perlakuan terhadap puluhan warga Brasil yang dideportasi di Amerika Serikat. Jadi sudah dua presiden yang menolak atau tidak suka dengan deportasi warga-warganya dari Amerika dan dikembalikan ke negaranya masing-masing. Diketahui para migran diborgol dalam penerbangan tersebut. Brasil menyebut hal itu sebagai bentuk pengabaian yang terlihat mencolok terhadap hak-hak dasar mereka. Maka dari itu, Petro juga mengatakan bakal mengizinkan penerbangan sipil AS yang membawa migran yang dideportasikan selama mereka tidak diperlakukan seperti penjahat. Terkait penolakan dari Presiden Kolombia, Presiden AS Donald Trump pada Minggu memerintahkan tarif dan sanksi yang luas terhadap Kolombia. Hal ini sebagai balasan atas penolakannya untuk menerima penerbangan deportasi militer, dengan tujuan menghukum salah satu pengkritiknya yang paling keras di Amerika Latin. Namun Presiden Kolombia condong ke kiri, tidak mundur, atau mereka politik yang left-leaning, mengumumkan tarifnya sendiri terhadap produk-produk AS, karena ia berjanji bahwa para migran yang kembali dan diperlakukan dengan martabat. Sedangkan Trump kembali menjabat kurang dari seminggu, perjanjian untuk mengenakan tarif 25% pada produk-produk dari Kolombia dan menaikkannya menjadi 50% dalam seminggu. Jadi Trump mengancam produk-produk Kolombia yang diekspor dari Kolombia itu dikena tarif di minggu pertama 25% dan di minggu berikutnya 50% karena mereka menolak pesawat-pesawat deportasi itu. Tidak jelas seberapa cepat tarif akan diperlakukan karena Kolombia yang secara historis merupakan salah satu sekutu terdekat Washington di Amerika Latin, menikmati perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.
Langkah-langkah ini baru permulaan. Kami tidak akan membiarkan pemerintah Kolombia melanggar kewajiban hukum terkait penerimaan dan pemulangan para penjahat yang mereka paksa masuk ke Amerika Serikat, tulis Trump di platform Truth Social miliknya. Tak mau kalah, Petro, mantan gerilyawan sayap kiri, mengatakan telah menginstruksikan menterinya untuk perdagangan luar negeri akan menaikkan tarif impor dari AS menjadi 25%. Dalam sebuah pernyataan panjang di X yang ditujukan kepada Trump, ia menyatakan, Anda tidak akan pernah mendominasi terhadap kami. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio beberapa hari sebelum perjalanan ke Amerika Latin yang bertujuan untuk mendorong agenda Trump mengatakan kedutaan besar AS di Bogota menangguhkan semua penerbitan visa. Jadi Trump itu juga mensangsi bukan cuma produk-produk ekspor yang dikirim dari Kolombia ke Amerika, dan juga mereka mensanksi Kolombia dengan visa-visanya. Setelah beberapa lama Presiden Kolombia menolak pesawat tersebut. Pastinya Trump langsung marah dan dia langsung mulai mengancam untuk mengenakan sanksi terhadap Kolombia. Beberapa saat kemudian, karena sanksi tersebut dan dilantik oleh CNDnews.com artikelnya, Kolombia menyerah kepada Donald Trump. Belum lama setelah Kolombia telah menyerah dan tunduk pada tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan membatalkan keputusannya untuk melarang penerbangan yang membawa migran ilegal yang dideportasi mendarat di negara Amerika Selatan tersebut. Pada hari Minggu, Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan bahwa dia akan menolak pesawat militer Amerika yang penuh dengan orang-orang yang dideportasi kecuali AS, membuat protokol untuk perlakuan bermartabat terhadap migran. Presiden AS Donald Trump dengan cepat bereaksi dengan mengenakan tarif pada barang-barang Kolombia dan pembatasan visa pada pejabat Kolombia. Bogota akhirnya menyerah dengan mengumumkan pada hari Minggu bahwa pesawat kepresidenan Petro akan dikirim untuk menjemput warga negara Kolombia yang dijadwalkan untuk dideportasi di AS. Dikutip, pemerintah Kolombia di bawah arahan Presiden Gustavo Petro telah mengatur agar pesawat kepresidenan memfasilitasi pemulangan bermartabat warga negara Kolombia yang akan tiba di negara itu hari ini pada dini hari setelah kembali dari penerbangan deportasi. Kata counter Petro dalam sebuah pernyataan. Jadi mereka langsung menerima wacana dari Amerika untuk menerima warga-warga Kolombia yang deportasi Amerika. Bahkan Presiden Kolombia menawarkan pesawatnya untuk bisa dipakai untuk mendeportasi warga-warganya yang dari Amerika ke Kolombia. Warga Kolombia sebagai patriot dan rakyat yang sah tidak akan diusir dari wilayah Kolombia. Lanjut pernyataan tersebut yang dilansir Russia Today hari Senin. Dalam sebuah postingan panjang di X pada hari Senin, Petro mengutuk pekesan dari Washington. Nah, ini yang dia tulis, Anda dapat menggunakan kekuatan ekonomi dengan kesombongan. Anda harus mencoba melakukan kudeta seperti Anda lakukan dengan Allende, tulis Presiden, mengacu pada kudeta militer yang didukung CIA tahun 1973 di Chile, yang berakhir dengan kematian Presiden Salvador Allende yang terpilih secara demokratis. Tapi saya akan mati dengan tetap berpegang pada prinsip saya. Saya telah menanggungkan siksaan dan saya akan menunggu Anda, ujar Petro. Anda tidak akan pernah mendominasi kami. Petro berjanji akan menekan tarif pada barang-barang mereka. Sebagai tanggapan, ini sudah saya baca sebelumnya. Jadi pastinya Trump langsung marah karena sikap Presiden Kolombia yang menolak pesawat militer, pesawat deportasi mereka, sehingga dia langsung mengancam atau memperingatkan Kolombia untuk menerima warga mereka atau tidak. Mereka kena sanksi dalam hal sanksi dari tarif terhadap produk-produk yang mereka ekspor dari Kolombia ke Amerika, dan juga
sanksi visa untuk pejabat-pejabat atau mungkin untuk warganya yang dari Kolombia ke Amerika atau sebaliknya, tidak tahu, saya tidak tahu juga. Yang pasti mereka sanksi dan mereka mengikuti wacana dari Donald Trump untuk menerima warga mereka. Nah, itu pastinya Donald Trump sudah mulai tidak main-main lagi dalam hal itu. Jadi Donald Trump langsung tegas dalam hal-hal seperti ini yang memungkinkan mereka, Presiden Kolombia tidak menerima warganya sendiri. Jadi demikian berita hari ini, berita kabar terkini dari Amerika. Jangan lupa teman-teman yang menonton video ini untuk like video ini, subscribe, dan juga komen apa menurut kalian, pendapat kalian terhadap apa yang terjadi di Amerika. Jangan lupa like ya, subscribe. Sampai kita ketemu besok hari lagi, saya akan memberitakan berita terkini dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, dan sebagainya. Sampai ketemu, bye.